Awita Life Channel, aku Yunita, dan di video kali ini aku pengen sharing review aku mengenai grill pan merek Signora yang biasanya aku gunakan untuk membuat berbagai masakan di rumah. Nah, review kali ini aku bakal kupas tuntas mengenai grill pan ini yang pastinya meliputi dari harga, kemudian komponen apa aja yang kita dapetin waktu kita beli, kemudian fungsi dari grill pan ini sendiri, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan grill pan ini supaya kalian bisa yakin apakah kalian mau beli grill pan ini atau enggak. Oke? Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notifikasi YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? So, langsung aja kita menuju inti topik dari video kali ini. Yang paling pertama adalah harga. Nah, jadi aku beli grill pan ini di salah satu marketplace di Indonesia, tepatnya di Tokopedia, dan ini harganya adalah 578.000. Nah, untuk kategori grill pan ini sebenarnya nggak murah banget dan tidak yang paling mahal juga. Cuman aku bisa bilang ini memang agak mahal dibandingkan teman-teman dia yang lain ya. Karena biasanya kalau grill pan kalian bisa searching di online shop ya. Rata-rata paling harganya tuh sekitar 200-300 ribu lah, dan itu pun sudah ada yang brand punya lah gitu, maksudnya brandnya well known gitu di Indonesia. Tapi aku memang pengen cobain produk Signora karena aku udah denger lama mengenai produk ini, dan to be frankly ini sebenarnya produk Signora pertama aku yang aku miliki. So, aku punya ekspektasi yang cukup tinggi mengenai produk Signora yang grill pan ini. Dan yang aku beli ini adalah grill pan yang bentuk round ya. Jadi kalau Signora sendiri punya dua bentuk grill pan. Nah, yang pertama ini adalah yang bulat ini, yang pakai tutup kaca. Terus yang satu lagi itu yang kedua yang panjang gitu, terus dia kayak koper gitu loh. Dan itu lebih mahal lagi, sekitar 700-an. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen apa aja yang kita dapetin waktu beli grill pan ini. Dari deskripsi waktu aku beli di online shop itu memang dia udah jelasin bahwa ini satu paketnya ini mendapatkan grill pan-nya dan juga memang ada tutup kacanya ya dari Signora sendiri. Kemudian memang kita dikasih hadiah, jadi aksesoris dari produk Signora juga. Jadi hadiahnya ini berupa parutan keju, ada juga gunting atau pengocok telur, dan masih ada beberapa pilihan lainnya. Cuma waktu itu aku pengen milih gunting ya, karena nggak tersedia makanya dikirimin yang parutan keju. But aku nggak gitu pengaruh lah sama hadiahnya ini, karena sebenarnya kuncinya aku cuma mau beli grill pan-nya. Kalau dapet bonus ini ya udah syukur, makasih gitu loh. Dan aku juga nggak tahu apakah hadiah langsungnya ini bakal selalu ada promonya atau pas musimnya promo aja. So, nggak usah terlalu expect sih, tapi kalau dapet ya lumayan juga gitu. Dan ini menurut aku bahannya ya lumayan bagus juga sih, parutan kejunya. Nah, kemudian kita juga dapet buku resep gini, dan buku resep ini sebenarnya dia juga sekalian ngiklan sih ya, ngiklan grill pan dia yang terbaru. Jadi grill pan dia yang terbaru dari Signora itu ada bentuk yang persegi panjang, terus dia kayak copper plating gitu. Dan ini harganya memang lebih mahal sih dari yang ini, cuman yang ini tuh nggak ada tutup kaca. Jadi sebelum aku beli aku udah tahu ada produk ini dan juga produk ini, cuman aku memang pengen beli yang ini. Kenapa? Karena aku suka ada tutup kacanya, terus dia ada bergelombang gitu teksturnya. Kalau ini kan datar tuh yang baru ini. So, dari fiturnya aku memang lebih pengen beli yang ini sih gitu. Dan juga ini harganya lebih murah dibandingkan yang copper plating yang kuning itu kan. Berikutnya dari segi dimensi, ini tuh diameternya 30 cm ya. Jadi dari sini ke sini ini tuh 30 cm. Cuma kalau sama gagangnya dari ujung gagang sini sampai ujung gagang sini ini tuh 42 cm. Nah, kalau untuk tutupnya ini juga 30 cm ya, menyesuaikan grill pan-nya ini. Nah, kalau misalnya dari berat, tutup kacanya ini aku timbang beratnya itu 800 gram. Sedangkan kalau misalnya grill pan ini 1,2 kg. Jadi, kalau misalnya kalian beli secara online, bakal kena ongkos kirim itu mungkin dihitung 3 kilo, karena kita belum termasuk kotaknya, terus hadiah langsungnya, terus packaging dusnya, atau mungkin ada bubble, ada plastik. Jadi aku rasa bakal dihitung 2 atau 3 kilo, dan aku sendiri ini dihitungnya 3 kilo waktu ngirim. Dan kalau misalnya kalian memutuskan untuk membeli grill pan ini di online, aku saranin kalian juga pakai bubble packagingnya, request pakai bubble. Kenapa? Karena ini waktu sampai di tempat aku tutupnya penyok.
Meskipun dia udah iketin ya, cuman dia nggak kasih bubble, makanya pas kena hantam mungkin benda yang lebih tajam ininya jadi penyok gitu. Dan sebenarnya dari penjualnya sendiri bisa kita retur, cuman waktu itu penjualnya agak slow response ya. Jadi waktu aku tanya ongkos kirimnya nanti diganti siapa, waktu aku retur terus dia agak lama gitu balasnya. Akhirnya aku decided tuh udahlah aku pakai aja lah gitu, karena setelah aku lihat-lihat sih yang nggak gitu ngefek banget lah. Meskipun kalau misalnya nah nih nyangkut nih karena dia penyok, tapi kalau misalnya di bagian yang bolong gini dia sih nggak gitu nyangkut sih ya. Cuma kalau misalnya pas kena di pinggirnya ini dia nggak bisa gerak gitu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian beli di online jangan lupa request packing bubble. Alat masak yang kalian udah beli mahal-mahal ya, terus barang nyampe penyok kan, ih kesel gitu kadang kan. Ya makanya ini pelajaran juga buat aku. Nextnya aku beli alat masak yang memang terpaksa harus di online, aku pasti request tambahan packingan bubble supaya lebih aman. Dan meskipun ada charge-nya, extra charge beberapa ribu itu nggak masalah, yang penting barangnya itu sampai dengan aman dan selamat ya. Kemudian dari segi coating, ini yang menarik banget untuk aku bahas. Karena coating ini aku sangat-sangat aware ya dengan kualitasnya. Jadi di deskripsinya itu dibilang kalau ini dilapisi sama anti lengket. Cuman aku nggak tahu ini anti lengketnya itu dari marble kah atau teflon. Jadi aku nggak berani ngomong juga, karena aku cari tahu beberapa sumber juga nggak ditulisin dari apa ya anti lengketnya. Dan jujur aku cukup kecewa sih sama coatingan dari Signora ini, karena aku tuh suka denger Signora tuh bagus gitu, tapi coatingnya itu menurut aku kurang bagus loh, bener. Karena dia ini kayak ada biji-bijinya gitu loh, jadi kayak coatingnya tuh nggak mulus. Dan kalau misalnya kayak ada biji-biji kayak gini kan, ini gampang banget loh ngelupas. Nanti kalau misalnya kena gini gitu kan, seret ini kan ngelupas nih titik pertama, nanti kan makin lama makin terkelupas. Menurut aku untuk coatingannya ini jelek banget, karena ini aku baru pakai 1 bulan ya, ini pun udah ada loh yang terkelupas. Dan worstnya aku kasih tahu kalian, waktu pertama kali sampai, sebenarnya aku juga ada komplain sih sama penjualnya. Ini tuh yang di bagian bautnya ini coatingnya tuh udah ngelupas. Jadi tadinya tuh cuma 1 titik, nah ini udah 1 bulan aku pakai udah 3 titik ini gitu. Jadi aku ngerasa nih coatingannya memang kurang bagus. Berikutnya dari desain permukaan ini, aku pengen bahas mengenai yang garis-garisnya ini. Jadi teksturnya ini kan bergelombang nih pennya. Memang aku cari yang begini, kenapa? Karena kalau misalnya nanti panggang, itu hasilnya tuh jadi bagus gitu. Kalau misalnya kita taruh daging stick ya, nanti dia ada garis-garisnya di dagingnya, itu aku suka banget. Menurut aku lebih appetizing kalau sudah jadi terus kita hidangkan. Dan kalau misalnya kita panggang rotinya juga nanti kayak ada garis-garis pennya, dan aku suka banget sama garis-garisnya itu, kayak lebih menggugah selera menurut aku ya. Dan di pinggirnya ini juga ada lekukan, jadi menurut aku ini tuh berguna untuk menampung minyak yang berlebih pada saat proses pembakaran. Jadi kalau misalnya kita bakar daging stick nih di sini, kan biasanya ada minyak dagingnya itu, nah itu tuh bisa ketampung di area sini. So aku suka banget sama bentuknya ini yang bergelombang ini, dan dia bisa menampung sisa-sisa minyak dari bahan makanan yang sedang kita bakar. Dan itu menurut aku nilai plus juga ya dari desainnya ini. Kemudian dari segi gagangnya ini aku juga suka karena memudahkan aku untuk mengangkatnya. Jadi even ini 1,2 kilo, karena gagangnya ada 2 gini, kita angkat kanan kiri, ini nggak terasa berat sih. Menurut aku sangat-sangat nyaman buat di handle ya. Berikutnya aku pengen review detail mengenai tutup kacanya ini. Jadi yang paling pertama kan tadi aku udah bilang nih, tutup kacanya itu kan penyok tuh karena pengiriman. Jadi karena nggak di packing bubble, makanya bisa sampai kayak gini kan, terbentur benda keras atau apapun. Dan ini aku sih nggak mau salahin pabrikan Signoranya lah ya. Cuman kalau dari segi kualitas bahannya ini, menurut aku kacanya ini lumayan tebal. Bagus sih menurut aku kacanya. Kemudian dia juga ada lubang udaranya di sini. Dan kalau misalnya ini ditutup, ini kalau misalnya kita bakar ikan tuh kan banyak air ya. Jadi dia tuh suka kayak percik gitu. Jadi sekali ditutup itu udah nggak makin mengotori dapur kita, terus juga nggak percik ke tangan, ke area-area kompor. Dan memang kalau dengan tutup kaca ini kita bakar,
kadar air di dalam makanannya itu tuh kayak terjaga gitu. Jadi waktu kita bakar ikannya itu nanti crispy di permukaannya, tapi di dalamnya itu dia masih juicy banget. Dagingnya itu masih lembut, tapi di luarnya garing. So, itu kelebihannya kalau kita punya grill pan yang ada tutup kacanya. Oke. Kemudian, kalau misalnya kalian perhatikan ya, grill pan ini ya, di antara tutup kaca sama grill pan-nya itu kan ada bolongan tuh di sini. Nih, yang ada bolongan ini. Nah, bolongan ini tuh bisa digunakan untuk membakar sate juga. Jadi kalau misalnya kita mau bakar sate ya, satenya itu bisa kita jejerin 10 tusuk kanan kiri, dan kita juga bisa tutup. Dan tusuk satenya itu bisa keluar dari grill pan-nya itu tanpa terganggu sama tutup kacanya. Dan menurut aku ini desainnya secara overall itu bagus banget sih. Bentuknya bulat, terus nggak makan banyak tempat, dan dia bisa menampung banyak makanan. Ikan 1 ekor pas gitu. Terus sate bisa 10 tusuk kanan kiri kita taruh. Jadi menurut aku dari segi desain terus aksesorisnya itu bagus, pas banget dengan kebutuhan aku. Cuma kekurangannya yaitu coatingnya. Oke, kesimpulan aku secara overall dengan harga grill pan Signora yang 578.000 ini, dan dengan segala fungsi yang aku dapatkan, dengan kualitas yang diberikan, aku kasih dia nilai sekitar 65 sampai 70 dari 100. Kenapa? Karena fail yang paling pertama itu adalah di coatingnya. Aku benar-benar kecewa sama coatingannya ini, karena baru sebulan aku pakai dia udah ngelupas parah menurut aku ya. Udah ada titik-titik yang bisa aku lihat kelupasannya gitu. Dan aku nggak tahu kalau udah setahun mungkin udah makin banyak lagi harusnya yang terkelupas, karena sekali coatingan kayak gini tuh kelupas, dia bakal kayak nyebar karena waktu dicuci tergesek. So itu yang membuat nilai dia tuh nggak sempurna buat aku. Selebihnya aku suka sih, dari tutup kacanya aku suka, kemudian dari tekstur permukaannya yang bergelombang ini sehingga minyak dari daging itu bisa jatuh, membuat makanannya lebih enak, itu juga aku suka. Kemudian gagangnya ini juga aku suka gitu, karena sangat-sangat nyaman digunakan, dan bentuknya ini pas banget. Ukurannya 30 cm, nggak kebesaran, nggak kekecilan, dan panasnya itu cukup merata di semua permukaan. Jadi kalau misalnya panggang sate, mau di kiri, di kanan, di tengah, itu semuanya sama kurang lebih panasnya itu ya. Jadi pas kita bakar kita tahu, oh semuanya sama kok panasnya. Jadi kita nggak harus taruh bener-bener di tengah supaya panasnya pas, supaya cepat matang, enggak. Tapi ini panasnya merata, so aku suka. Dari segi fungsi dapat banget. Cuman kalau mungkin orang Signora nonton video ini, ya aku harapin kalian bisa improve sih di bagian coatingnya, karena menurut aku kurang bagus yang untuk grill pan ini. Banyak yang bergelombang gitu kan, jadi membuat grill pan-nya itu cepat terkelupas coatingannya. Oke, so itu aja review lengkap aku mengenai grill pan Signora ini. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan seputar grill pan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian juga yang mungkin membutuhkan video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!